Biarlah saat ini kuasa darah Yesus memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Oh, haleluya, haleluya, hinaramu, haleluya, 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 hinamararayase, hinamaramu, haleluya, haleluya, hinamayaralaya sanarararamu, haleluya, 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 hinamaramayaramu, hinamayaralaya sikarararamu, haleluya, oh, haleluya. Biarlah pagi hari ini kami berseru memanggil nama-Mu.
Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Mari kita akan lanjutkan pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Kita masih akan berlanjut mengenai kisah Abraham. Dan kita sekarang akan menuju ke pasal yang ke-22. Kejadian pasal 22. Kita tahu saudara di pasal 21 sudah dijelaskan bahwa akhirnya Sarah melahirkan Ishak, anak perjanjian itu. Dan kemudian setelah Ishak dilahirkan, ini diceritakan waktu pun mulai berjalan, dan Ishak pun sudah mulai besar, bukan lagi bayi, bukan anak kecil lagi. Coba saudara lihat ayat yang pertama dari pasal 22. Dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, saudara, hati-hati dengan ayat yang pertama. Kalau kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita, maka kita bisa menafsirkan ayat yang pertama ini dengan benar. Dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Hati-hati dengan kata mencoba. Jangan setelah itu saudara mengkonklusikan bahwa memang Allah itu hobinya mencoba-coba. Sebetulnya saudara, kata mencoba ini di dalam bahasa Inggrisnya itu to prove. Atau kalau saudara buka bahasa, karena ini perjanjian lama ini bahasa aslinya Ibrani. Dalam kata Ibraninya dikatakan sebagai nasa. Nasa itu artinya to prove, membuktikan. Membuktikan, to test. Akhirnya dikatakan, ambillah anakmu yang kau kasihi, Ishak, bawa ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, mungkin sudah seringkali kita belajar untuk memposisikan diri kita sebagai Abraham. Baru terima janji Tuhan,
Lah kok disuruh begini? Mengapa ini kok begini? Mengapa ini kok begitu? Saya yakin Abraham pun juga mempertanyakan keputusan Tuhan. Bisa enggak Abraham tidak taat? Bisa. Bisa. Tapi ingat, kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah belajar mengenai Abraham yang kepercayaannya diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Kalau sudah diperhitungkan oleh Tuhan dan sudah terbukti janji Tuhan itu nyata. Yesus itu, nama Yesus ada Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Yang janjinya tidak pernah meleset, itu terjadi. Dan kali ini diperintahkanlah Abraham untuk membawa anaknya ke Gunung Moria. Akhirnya dikisahkan di ayat yang ketiga, tanpa babi bu keesokan harinya mereka bangun, pasang pelana keledai, panggil 2 orang bujang, Ishak juga dipanggil, kemudian dikatakan kayu juga dibelah untuk korban bakaran, lalu berangkat. Dan perjalanan pada saat itu tidak secepat sekarang. Kalau saudara baca ayat keempat dan seterusnya, perjalanan itu memakan waktu berhari-hari. Akhirnya di hari yang ketiga kelihatanlah Bukit Moria itu dari jauh. Nah, setelah sampai dari kejauhan, di ayat yang kelima dikisahkan bujang-bujangnya disuruh tinggal di situ dengan keledainya. Dan Abraham dan Ishak naik ke Gunung Moria itu. Dan kalau kita renungkan, tidak mungkin Ishak masih kecil ketika dia disuruh membawa kayu bakar yang sebegitu banyaknya untuk naik ke atas gunung. Apalagi saat itu posisinya Abraham sudah berusia 100 lebih. Perkiraan saya, karena kalau saudara baca di pasal berikutnya, dituliskan bahwa Sarah itu meninggal pada saat umur 120. Berarti kalau Sarah 120, Abraham pada saat itu 130. Berarti kira-kira saat ini usia Ishak itu mulai remaja. Belasan hingga 20. Ada yang mengatakan usia 25 tahun Ishak. Sehingga sudah besar, badannya sudah kuat. Naiklah Abraham dan Ishak. Dikatakan di ayat yang ke-6, dipikulkannya kayu ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Ayat yang ke-7, Ishak yang sudah mulai berpikir, dia bertanya, "Bapak, ya anakku, api sudah ada di tangan, kayu sudah saya bawa, lalu yang dikorbankan apa Bapak?" Ishak yang sudah mengerti, oh biasanya yang dikorbankan kan anak domba. Ditanyakanlah, di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8 ini adalah tema khotbah saya. Adonai Yireh. Sahut Abraham. Perhatikan dengan baik saudara. Allah yang akan menyediakan. God will provide. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham tidak berkata yang lain. Abraham sudah tahu. Dulu dikatakan dia akan punya anak, walaupun menurut dia tertunda, tetapi tepat seperti perkataan Tuhan. Tuhan itu jawabannya tidak pernah mengecewakan. Abraham belajar mengenali Tuhannya. Dan setelah Abraham mengenal cara kerja Tuhannya, maka meskipun Abraham dites, Abraham dinasa, kalau terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, Abraham dicoba, dilontarkan sebuah pernyataan oleh Tuhan, korbankan anakmu yang tunggal, yang kau kasihi. Tidak main-main loh Tuhan ngomongnya. Tuhan tidak cuma main, Ishak korbankan. Tidak. Tapi dengan detail Tuhan bilang, kamu kan mengasihi anakmu yang tunggal, yang kau dapatkan setelah bersekian tahun, korbankan itu. Tuhan ingin tahu, apakah Abraham masih terkait dengan kepercayaannya kepada Tuhan atau tidak. Dan di situ saudara, kalau saudara lihat bersama-sama,
Kalau saudara lihat bersama-sama ayat yang ke-9. Sampailah mereka, Abraham mendirikan mezbah, kayu yang tadi dibawa disusun. Akhirnya yang diikat siapa? Domba? Enggak, anaknya diikat. Harusnya anaknya bisa meronta-ronta. Dan saya juga yakin kalau Ishak itu hubungannya agak renggang dengan ayahnya, Ishak itu tidak taat, Ishak akan sangat mudah melawan ayahnya. Wong ayahnya sudah usia 120 tahun, 130 tahun. Dengan mudahnya Ishak menumbangkan ayahnya dan berkata, ayah macam apa engkau? Tapi kalau di Alkitab dituliskan seperti ini, saya yakin Ishak ini adalah anak yang memandang ayahnya sebagai seorang panutan. Akhirnya Ishak, waduh, ya sudahlah, ayahku menyuruh, ya sudah. Walaupun saya mungkin di dalam hati kedua orang ini begitu banyak gejolak. Katanya ada domba, mana enggak ada. Demikian pula dengan Ishak, katanya ada domba, mana enggak ada. Abraham juga berpikir, Tuhan, maksud anakku satu-satunya. Aku percaya engkau menyediakan domba, tapi mana? Bukankah ini yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari? Katanya ada mujizat, tapi mana? Katanya ada pertolongan, tapi mana? Enggak bisa bayar sampai sekarang? Mujizat itu tidak diukur dari berhasil atau tidaknya menurut tolak ukur kita. Maksudnya begini, kalau saudara berdoa minta mujizat supaya saudara memiliki dana untuk melunasi hutang, mujizat itu bukan berarti Tuhan memberikan dana lalu utang saudara lunas, bukan itu saja. Tetapi mujizat juga bisa berupa tiba-tiba orang yang saudara hutangi berkata kepada saudara, sudah tidak usah bayar hutangnya. Tapi saudara jangan berdoa seperti itu, kalau ada hutang harus dilunasi. Amin. Mujizat juga bisa berarti tiba-tiba saja orangnya berkata, sudah kok saya tadi malam beberapa malam tidak bisa tidur, kebayang-bayang wajahmu. Kok terus dalam hati saya kayak ada yang bilang, sudah kamu boleh lunasi hutangmu kapanpun. Itu namanya mujizat. Jadi arti kata mujizat, arti kata pertolongan Tuhan itu tidak terbatas oleh tolak ukur kita. Tidak terbatas oleh daya tangkap atau daya pikir kita. Pada saat ini daya tangkap Abraham dan Ishak, kalau ada pengorbanan harus ada anak domba. Makanya kalau saudara perhatikan bersama-sama di ayat yang ke-10, di ayat yang ke-8 maksud saya, ketika ditanya mana anak dombanya, Abraham bilang apa? Tenang, Allah akan menyediakan. Adonai Yireh. Pagi hari ini panggil namanya. Allahku yang akan menyediakan. Allahku yang akan memenuhi keperluanku. Allahku yang akan mencukupkan aku dalam Yesus Tuhan. Pagi hari ini perkatakan dengan imanmu saudara. Kalau saat ini tidak ada domba yang bisa kukorbankan, Allahku akan menyediakan bagiku. Belum tambah apa-apa, bukan berarti tidak ada yang terjadi. Allahku yang akan menyediakan. Amin. Perkatakan itu. Jangan saudara dibatasi oleh keadaan di sekeliling saudara. Semakin saudara terbatas, semakin saudara tahu bahwa waktu Tuhan akan segera terjadi dalam hidup saudara. Pagi hari ini, biar roh kita memahami ini dan menusuk ke logika kita. Sehingga logika kita pun tunduk oleh kebenaran firman Kristus. Akhirnya ayat 9. Ayat 10, sudah mezbah didirikan, di atas api sudah dinyalakan dan sudah ada kayu di sana. Dan kemudian ayat 10, Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bayangkan bagaimana hatinya saat itu. Saya tidak bisa bayangkan saudara karena anak saya belum lahir, tapi saya yakin nanti ketika anak saya lahir, secara manusia pun saya juga tidak akan begitu teganya kepada anak saya. Akan saya sembelih anak saya. Enggak, saya yakin manusia itu mengatakan enggak, saya akan pelihara dengan sedemikian rupa. Sehingga aman, baik, tidak ada yang mengganggu. Tapi di sini saudara lihat sebuah tindakan yang sangat amat radikal oleh Abraham.
begitu Abraham percayanya. Saya yakin saudara kalau kita memposisikan diri kita di Abraham, saat itu mungkin sambil kita memegang pisau, mungkin kita sambil menangis menggigil, mungkin kita sambil merinding-merinding tidak karuan. Ya Tuhan, apakah ini harus terjadi? Mungkin kira-kira itu bisa slow motion. Ya Tuhan, apakah ini harus terjadi? Mulai dihunuskan pisaunya, mulai diayunkan untuk menyembelih anaknya. Ya Tuhan, ini anakku yang tunggal. Saya yakin dalam momen slow motion itu Abraham akan mulai, aduh ya sudah anakku ya, sampai jumpa. Mungkin memang engkau dijanjikan oleh Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin pikirannya tidak karu-karuan. Namanya manusia, pikiran itu bisa kalut, tidak karu-karuan. Tapi saudara, tahukah saudara, kalau saudara sering membaca firman Tuhan, saudara akan ketahui ketika pisau itu mulai diambil untuk menyembelih anaknya. Tiba-tiba ayat 11, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu, ayat 12, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13, lalu seperti yang dikatakan Abraham, seperti yang dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seperti kata Abraham, Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Pagi hari ini, apa yang sedang saudara doakan? Entah itu sedang saudara doakan dalam mode desperate, atau dalam keputusasaan Anda, yang sedang saudara doakan dengan penuh kekhidmatan, yang sedang saudara doakan dengan penuh kerinduan, apa yang sedang saudara doakan pada pagi hari ini? Yang diucapkan oleh Abraham, itu yang disediakan oleh Tuhan. Yang saudara akan ucapkan di dalam kebenaran dan di dalam iman percaya saudara, itu yang akan Tuhan sediakan. Karena sekali lagi saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau saudara berdoa, ada kuasa yang sangat besar. Dan kuasa itu bisa membuat Tuhan menggerakkan malaikatnya untuk intervensi keadaan apapun. Sesulit apapun, setidak mungkin apapun, Tuhan bisa intervensi. Ketika Abraham menoleh dan melihat ada domba jantan di belakangnya, Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Moria itu, dinamai Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Lalu kita lompat ayat yang ke-16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 18. Karena engkau mendengarkan firmanku. Janji yang Tuhan berikan pada Abraham pada mula-mula. Ketika Tuhan membawa Abraham keluar dari kemahnya. Lihat pasir di tepi laut. Lihat bintang di langit. Demikianlah keturunanmu akan banyak di bumi ini. Pada awalnya Abraham tidak ngerti dan Abraham cuma katakan ya amin. Ya amin, janji Tuhan memang besar. Janji Tuhan itu memang bikin wow. Janji Tuhan itu memang bikin wah terpesona. Tetapi ada kalanya manusia mulai terhenti karena logikanya sendiri. Maaf ya kalau pagi hari ini saya agak nada tinggi supaya kita bangun saudara. Supaya kita sadar, ada kalanya logika kita seperti yang saya bahas beberapa hari lalu. Logika kita itu yang menghentikan cara kerja Tuhan berkarya dalam hidup kita.
Saya tidak mengatakan bahwa saya sempurna, saya pun juga bisa terjebak dalam logika saya. Oleh karena itu, pastikan pagi hari ini kita memperkatakan kebenaran. Kita dalam posisi orang yang berdoa. Dan kemudian kita doakan itu dengan penuh keyakinan. Sehingga doa kita itu sangat besar kuasanya. Saudara, kondisi Abraham saat itu hampir sama, bahkan mungkin jauh lebih buruk Abraham menghadapi anaknya yang harus dikorbankan dibandingkan kondisi sekarang ini. Kondisi kesulitan tidak akan pernah berhenti, akan terus muncul kesulitan. Nah, kalau kita terus dwelling dalam kesulitan, kita tidak akan tampil sebagai orang yang lebih dari pemenang. Orang yang menang itu bukan orang yang memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah. Tapi orang yang menang itu adalah orang yang memikirkan bagaimana aku mempersiapkan diriku dengan baik sehingga aku bisa bertahan dan menang. Bukan memikirkan orang lain tetapi memikirkan diri, membangun diri sendiri. Aku harus lebih kuat, aku harus berlatih. Pesepak bola dari salah satu klub yang saya sukai bernama Cristiano Ronaldo. Sekarang dia sudah berada di Juventus. Ketika dia pertama kali diperkenalkan di Liga Inggris, dia dihina oleh banyak orang. Apa ini rambut kayak ulet, warnanya aneh, main nendang meleset terus, tidak bisa main. Tapi dia tahu untuk mengalahkan komentar orang, dia tidak membalasnya dengan komentar lain, tapi dia membalasnya dengan latihan. Dikisahkan di Carrington, tempat pelatihan Manchester United, Ronaldo selalu datang yang paling pertama untuk berlatih. Dan ketika latihan selesai, Ronaldo bermenit-menit, berjam-jam setelah itu masih berlatih. Sehingga sampai sekarang dia dikenal sebagai pemain, salah satu pemain yang terbaik di dunia. Dan menorehkan banyak rekor pemain terbaik. Dan ketika dia sampai di sana, dia hanya bisa melihat ke belakang dan berkata, ya karena aku upgrade diriku sendiri. Pagi hari ini saudara, kalau Anda ingin doa Anda didengar dan ada hasilnya, maka saudara harus mengupgrade dirimu sebagai orang benar. Bagaimana cara kita menjadi orang yang benar? Orang yang benar itu hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya. Seperti Abraham. Abraham kalau menurut penglihatannya tidak akan mengorbankan Ishak. Tapi Abraham punya iman percaya. Abraham percaya. Bukan percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak, itu beda kasus. Ayub jauh sebelum itu, sebelum Abraham. Tapi di sini kasusnya adalah, di sini problemnya adalah Abraham berdialog, Abraham bertentangan dengan dirinya. Ini anakku yang tunggal, tapi aku harus nurut Tuhan. Yang mana? Dan Abraham tidak salah pilih. Abraham percaya. Abraham believe. Abraham percaya dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Beberapa hari lalu kita belajar. Saudara, dari kisah hidup Abraham ini, mengapa dicatatkan dan kita pelajari? Bahkan digambarkan pengorbanan di atas Bukit Moria itu, yang sekarang adalah kota Yerusalem. Itu ribuan tahun berikutnya digenapi dengan adanya anak domba Allah yang disalibkan di tempat yang sama. Ada yang mengatakan kisah Abraham ini adalah prototipe dari kisah Yesus yang akan disalibkan. Ya itu whatever, tidak masalah. Bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya sekarang cuma satu, pagi hari ini. Saudara mungkin tidak dituntut untuk mengorbankan anakmu. Saudara mungkin tidak dituntut untuk mengorbankan apa-apa. Tapi mungkin saudara sedang dituntut untuk mengorbankan ego kita. Sedang dituntut untuk mengorbankan logika kita. Saya kira itu jauh lebih mudah dibanding mengorbankan anak tunggal kita. Yesus sendiri dikorbankan sebagai anak tunggal Allah. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati dan bangkit lagi. Pagi hari ini saudara, pelajaran yang bisa kita ambil, Allah akan menyediakan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang berkorban banyak, korban perasaan dan sebagainya.
Tapi jangan takut, terus perkatakan Allahku akan menyediakan, Allahku akan memenuhi kebutuhanku. Dalam kondisi yang semakin negatif, Allahku akan tetap memelihara aku. Tidak ada perkara yang mustahil, aku tetap percaya Tuhan akan menyediakan bagiku. Dan terus lakukan apa yang bisa lakukan. Abraham belum menemukan domba. Dan Abraham tetap menyusun kayu dan mezbah untuk mengorbankan anaknya. Abraham tidak ada di otaknya, waduh kapan dombanya, enggak. Abraham tetap melakukan apa yang dia bisa lakukan. Hari-hari ini apa yang bisa saudara lakukan, tetaplah lakukan. Saudara bisa mengikuti GAB TV Early Morning Devotion, lakukan itu. Saudara bisa mendengarkan firman, lakukan itu. Saudara bisa bekerja dengan segala keterbatasan, lakukan itu. Saudara bisa buat kue, lakukan itu. Saudara bisa berdoa, lakukan itu terus. Sambil tetap percaya pada Tuhan. Sampai nanti tiba saatnya, malaikat Tuhan akan diutus berjumpa dengan saudara. Dan malaikat itu akan berkata, stop. Mulai dari sini, engkau ditemukan bahwa engkau dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan lihatlah, Adonai Yireh, Allahku akan menyediakan bagimu. Dan yang percaya katakan, amin. Tidak ada yang tidak bisa disediakan oleh Allah kita. Karena dia adalah the author of this world. Dia pencipta dunia dan alam semesta. Segalanya adalah miliknya. Dan segalanya itu dapat diberikan pada kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mengucap syukur akannya. Kami berdoa, biar dari kisah Abraham ini kami banyak belajar. Dan biar firman-Mu berrema dalam hidup kami, berbicara dalam hidup kami. Dan biar kami juga semakin mengenal Engkau lebih baik dan lebih baik lagi. Meteraikan firman-Mu dalam kami semuanya. Dan dalam nama Yesus Kristus sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami semua diberkati. Kami semua dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.